Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Bajuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Harus. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media dalam rangka konferensi pers penanganan jalan di Provinsi Kalimantan Barat. Menanggapi konten video yang beredar luas di media sosial terkait kondisi infrastruktur di Kalimantan Barat, izinkan kami atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan informasi dan perkembangan tindak lanjut secara terbuka. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan apresiasi atas perhatian masyarakat. Setiap aspirasi termasuk kritik dan saran adalah masukan berharga bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kami memastikan bahwa pemerintah akan hadir untuk mendengar, memahami, dan bertindak. Hari ini kami akan memberikan informasi tentang penanganan jalan Provinsi Kalimantan Barat. Pemerintah provinsi akan berfokus pada solusi nyata melalui kolaborasi lintas sektor, baik itu pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, dan pihak swasta. Selanjutnya secara teknis mengenai update terakhir langkah-langkah dan rencana-rencana ke depan yang akan dilakukan dalam penanganan jalan Provinsi Kalimantan Barat akan disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat. Kepada Bapak Iskandar Zulkarnain STMT, kami persilahkan. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih Pak Lumano telah memfasilitasi kami terkait masalah press conference. Teman-teman terkait selaku mitra pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tentunya mencari atau menggali informasi yang ada di Kalimantan Barat itu kami apresiasi. Dan tentunya infrastruktur menjadi kewajiban kami untuk memberikan informasi apa yang kami lakukan. Biar tersosialisasikan dengan baik bagaimana kita mengelola infrastruktur di Dinas PUPR yang ada saat ini. Kami di Provinsi Kalimantan Barat ini dengan luas yang begitu luas itu ada 1.503,4 km. Ya, itu menjadi tanggung jawab kami. Menjadi kewenangan provinsi untuk kami kelola, kami tangani agar bermanfaat kepada masyarakat. Permasalahannya dengan kondisi luas dan tersebar gitu, letak geografis kita yang cenderung banyak sungai, permasalahan jalan dan jembatan menjadi permasalahan yang menjadi perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kami mengambil data-data yang dari teman-teman media ini sampaikan hasil daripada evaluasi di lapangan, kami bekerja dan kami tindak lanjuti. Nah, tadi dikatakan bahwa ada permasalahan-permasalahan. Nah, ruas jalan 1.503,4 km itu ada permasalahan, yaitu belum mantap sekitar 31%. Kurang lebih 300-an jalan. Sebarannya tersebar di kabupaten-kabupaten yang cenderung operasional perkebunan dan pertambangannya cukup tinggi. Nah, itu menjadi permasalahan kita di Dinas PUPR. Nah, tentunya dengan menyikapi ini, ya kita tidak bisa salah menyalahkan, itu bukan solusi. Justru kita membangun kolaborasi untuk bersinergis. Bagaimana jalan itu kita kelola, baik itu dengan pengusaha perkebunan atau pertambangan, agar dapat berfungsi secara fungsional untuk kepentingan masyarakat. Dampaknya adalah pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kita semua paham, aksesibilitas menjadi dasar untuk peran kemajuan ekonomi. Saya rasa itu sebagai pembuka diskusi kita tidak mohon maaf jika nanti diskusi
kita tidak membahas yang bukan substansi, dan kita lebih fokus kepada infrastruktur Kalimantan Barat. Saya rasa itu. Terima kasih atas perhatian teman-teman media. Semoga kita bisa interaktif dalam menggali permasalahan dan mencari rumusan seperti apa kita mengelola infrastruktur Jalan Kalimantan Barat ini. Dan kita buka ke mungkin interaktif ya Pak. Mana? Silakan Pak. Silakan kepada media. Oke baik, perkenalkan saya Gulista Kisra dari RRI Pontianak. Maaf suara saya sedang tidak begitu baik. Mungkin singkat saja Bapak-Bapak yang di depan, saya ingin bertanya mungkin untuk jalan yang mungkin akan diprioritaskan ya di kabupaten atau provinsi mana, kabupaten mana yang diprioritaskan. Kemudian ini kan ada efisiensi anggaran juga nih Pak. Nah ini gimana nih Pak jadinya, apakah akan diusahakan memang akan jadi lebih baik lagi gitu. Baik, terima kasih. Langsung ya. Baik, terima kasih. Cukup menarik pertanyaannya. Ya, itu yang kita harapkan, prioritas. Nah, sekarang Kalbar ini dengan kondisi 300 jalan tanah tadi itu semuanya itu menjadi prioritas kami. Nah, di dalam prioritas ada yang urgensi sifatnya. Ada yang perlu kita prioritas di atas prioritas. Terutama di Kayung Utara. Di sana ada event MTQ. Itu menjadi salah satu nomor satu yang kita prioritaskan karena MTQ bagian dari Provinsi Kalimantan Barat. Itu yang kita harus selesaikan, minimal fungsional dulu karena keterbatasan anggaran. Nah, kalau kita berpolemik kepada efisiensi, tentunya kita tidak habis-habisnya. Pada saat sebelum efisiensi juga masalah anggaran menjadi permasalahan. Nah, apalagi dalam permasalahan efisiensi. Nah, kita dalam selaku yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola, kita coba memberikan atau membuat skema-skema untuk penanganan jalan itu. Nah, kalau kita tidak bisa target mantap, kita target fungsional agar masyarakat bisa dilayani. Apalagi dalam event-event secara membanggakan Provinsi Kalimantan Barat. Saya rasa itu. Nah, yang prioritas selanjutnya adalah jalan-jalan yang sifatnya urgen, yang menunjang ekonomi masyarakat. Nah, karena kita punya prinsip membangun dengan konteks investasi. Pada saat nilai ekonomi yang tinggi, di situ yang kita alokasikan anggaran untuk mendongkrak ekonomi masyarakat tumbuh dan mempunyai kontribusi kepada pendapatan daerah. Saya rasa itu. Nanti masalah lokasi mungkin nanti kita diskusikan, mungkin dapat kita sampaikan lokasi-lokasi yang ini. Tapi intinya kita bekerja berdasarkan konsep-konsep yang terukur dan terarah. Karena kita punya target bekerja, bukan asal bekerja dan merencanakan sehingga kita uang negara kita tidak tepat sasaran. Itu yang kami prioritaskan. Terima kasih. Dan izin Pak, saya Dekari Andrew dari Ruai TV. Izin Ruai bertanya, TV, oke. Untuk tahun anggaran 2026 itu tuh total anggaran yang disiapkan untuk pembangunan dan perbaikan jalan provinsi itu berapa ya Pak ya? Dan ruas jalan mana saja yang menjadi prioritas dan berapa alokasi masing-masing terkait ruas jalannya Pak? Dan apakah bisa diakses oleh masyarakat untuk melihat alokasi dananya ini Pak? Terima kasih. Tentu bisa, ya. Data kami buat untuk diinformasikan kepada masyarakat untuk mempelajari data tersebut. Tentu, karena data itu kami buat untuk informasi. Alokasi anggaran yang ada saat ini dengan kondisi yang efisiensi ini, kita kurang lebih 199,066 miliar. Nah, itu kita coba mengalokasikan, mengkondisikan jalan itu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sifatnya urgensi, yaitu memenuhi layanan infrastruktur jalan. Baik itu dalam upaya menyelesaikan permasalahan-permasalahan pendidikan, akses pertanian, layanan kesehatan, dan itu yang kami percepat. Artinya strategi kami sudah berubah, bergeser. Pada saat kami bicara ngejar jalan mantap, itu kami geser. Karena kebutuhan yang kami rasakan dengan keluhan-keluhan masyarakat sekarang ini, yang jadi target kami adalah fungsional.
Nah, mekanisme atau skema penanganan kami yang kemarin berpola kepada mengejar jalan matat itu kami kurangi, ngerem. Kita fokus kepada jalan fungsional. Artinya alokasi anggaran yang minim itu kita targetkan menyelesaikan jalan-jalan yang rusak berat itu secara fungsional. Nah, untuk alokasi anggarannya silakan diminta ke kami data, kami akan berikan. Perlu kami sampaikan juga ya secara besar ya, di Benggayang itu ada 12 miliar, itu di Suti Semarang. Terus Kapuas Hulu itu ada 8 miliar, Kabupaten Kayong Utara itu ada 23 miliar. Tadi menyelesaikan jalan dari Sukadana ke Teluk Batang itu kita harapkan untuk bisa menyelesaikan dan menunjang MTQ di Kabupaten Kayong Utara. Terus Kabupaten Ketapang itu ada 56 miliar, itu ada beberapa ruas jalan yang sifatnya urgen. Kemarin teman-teman dari media juga mengikuti perkembangan di daerah Sungai Gantang, Tumbang Titi Tanjung, Pesaguan Kendawangan, dan itu sifatnya memang kami harus alokasikan anggaran itu, baik itu fungsional jalan maupun jembatannya. Saya rasa itu. Silakan lagi. Ya. Izin Pak, saya Arif dari Radio Sonora Pontianak. Untuk Sonora ini, ya? Saya Radio Sonora Pontianak. Untuk data Pak atau peta gitu ya, supaya publik tahu gitu ya, akses jalan mana yang mungkin kira-kira ini bisa diakses publik gitu, supaya juga masyarakat tidak selalu beropini ya, akhirnya menimbulkan opini yang berkelanjutan gitu Pak. Mungkin ada yang bisa diakses oleh kami atau oleh masyarakat. Terima kasih. Oke, kalau masalah data kita punya situs web ya, situs web Kalbar.go ID itu bisa masuk ke Dinas PUPR, kita informasikan. Atau kalau memang kesusahan di dalam memasuk web situs silakan datang ke kantor. Nah, di situ ada SK Gubernur 1470 tahun 2019 kalau nggak salah saya, itu menyatakan kewenangan provinsi. Nah, kewenangan provinsi itu bukan turun diciptakan sendiri, tapi ada induknya. Induknya yaitu Jalan Nasional. SK Menteri Jalan Nasional sudah meng-SK-kan dan kita turunkan lagi menjadi SK Gubernurnya menjadi kewenangan. Terkait masalah SK Gubernur ya, SK Gubernur yaitu 1470 garis miring DPUPR garis miring 2022. Silakan di-download, disampaikan menjadi kewenangan provinsi jalan ruas jalan apa saja. Tersebar di 13 kabupaten kota dari 14 kabupaten kota karena Mempawah belum ada jalan provinsinya. Upaya kami mensosialisasikan biar tidak salah pemahaman itu di web kami atau akun resmi kami yaitu DPUPR. Silakan diikuti perkembangan itu, kami mensosialisasikan bagaimana siapa yang bertanggung jawab dan alokasi anggaran yang membiaya itu, karena kita tidak mungkin membiayai yang bukan menjadi kewenangan kita, karena akuntabilitas itu menjadi prinsip pengelolaan keuangan daerah. Ada yang lain? Silakan. Oke, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, saya Jacqueline dari Ruai TV. Dan mungkin pertanyaan saya lebih ke administrasi ya Pak. Mau nanya soal kalau akhir-akhir ini atau banyak kontrak yang diadendum di tengah perjalanan ini, sebenarnya alasannya apa sih Pak biar nggak menimbulkan kecurigaan gitu? Oke. Kontrak itu diatur di dalam aturan antara pemegang kontrak dan pemberi kontrak. Nah, kesepakatan di dalam kontrak juga diatur oleh Perpres. Nah, Perpres mengatur diperbolehkan untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi di lapangan, yaitu adendum. Adendum itu diperkenankan 10%. Nah, adendum itu uang ya, uang itu nih. Nah, adendum itu dapat berupa salah pengetikan boleh diadendum karena asas kontrak itu apa yang tertuang dalam kontrak itu adalah hukum. Pada saat hukum tidak sesuai di lapangan, silakan dua belah pihak itu mensepakati untuk diadendum. Nah, adendum yang tadi administrasi ya, sekarang adendum teknis.
Jika disesuaikan pada saat kondisi real di lapangan tidak sesuai dengan perencanaan, silakan diadendum. Misalnya, saya merencanakan dari ini kan mereka mengukur estimate general itu mengukur secara general. Nah, pada saat dilaksanakan ada lubang, terjadilah penimbunan itu tinggi. Nah, itu kewajiban kita untuk membayar yang sudah dikeluarkan oleh kontraktor. Bukti otentik, bukti akurat menjadi landasan kita membayar berdasarkan evaluasi secara teknis, didukung oleh dokumentasi pengukuran, didukung oleh gambar dan hak mereka untuk dibayarkan. Untuk proses membayarkan agar sesuai dengan kontrak itu diperlukan adendum, itu aturan. Nah, pada saat adendum itu ada uang yang bisa kita manfaatkan untuk melaksanakan kegiatan lain, itu dapat kita lakukan. Tidak boleh lebih daripada 10%, itu aturan. Jadi kalau menapis untuk adendum tidak boleh, dari mana aturannya? Silakan untuk ke kami. Tapi yang aturan peraturan menteri Perpres itu mengatakan memperbolehkan adendum, tapi punya batasan biar tidak liar. Kalau alokasi anggaran itu juga diatur. Oke, ya baik. Silakan yang lain. Ayo, Pak, ayo. saya Suci Lucinda Yes. dari Kompas TV. Mungkin terkait pengawasan sendiri, Pak. Tadi Bapak bilang kan tidak mungkin menganggarkan yang bukan jalan provinsi. Tapi kan secara umum itu masih dalam pengawasan dan wewenangnya dari provinsi, walaupun itu bukan anggaran dari provinsi gitu, Pak, jalannya. Terkait pengawasannya, Pak, jalan-jalan yang mungkin akan dibangun atau belum dibangun tuh bagaimana, Pak, di setiap provinsi? Oke, baik, kabupaten? makasih. Kan sering ikut nih ke lapangan nih, ya deh ya. Jadi tahulah lika-liku dari progres yang ada di sana. Nah, kalau kita tidak boleh, intervensi pemerintah provinsi itu apa? Itu kan substansinya kan. Nah, kita lakukan koordinasi. Nah, kita kolaborasi dong dengan kabupaten kota. Nah, itu sebagai mencari solusi, bukan kita menyalahkan. Kita bangun pemerintah pusat provinsi itu melakukan koordinasi dan sinergisitas. Itu yang kita bangun. Agar Provinsi Kalimantan yang punya potensi sumber daya alam dapat dikelola dan diberikan sepenuhnya untuk kebutuhan masyarakat. Terlebih kepada layanan infrastruktur jalan. Ya. Bagaimana? Tadi jawabannya sederhana saja, koordinasi, ya, dan sering komunikasi, koordinasi, biar kita sinergis, ya. Oke, silakan yang lain, ayo. Mbak, saya Desti Yadi dari TVRI Kalabara, Pak. Siap. Bagaimana dari pemerintah provinsi sendiri menekan terkait CSR nih Pak, tanggung jawab sosial dari perusahaan yang sebanyak di Kalimantan Barat untuk membantu pembangunan jalan di wilayah Kalimantan Barat. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih, cukup baik sekali dan itu yang kita inginkan. CSR ini ada alokasi di tiap perusahaan untuk mengalokasikan anggaran mereka. Nah, menurut kami, kenapa kita tidak mengkondisikan CSR itu sesuai dengan peruntukannya, yaitu pada saat mereka punya alokasi anggaran, kita sama-sama alokasikan ke kegiatan-kegiatan yang sifatnya melayani kebutuhan masyarakat. Sepertinya melakukan fungsional jalan, ikut partisipasi menjaga jalan itu tetap berfungsi. Jangan biarkan jalan-jalan yang rusak itu dipandang. Ya, minimal air tergenang ditimbun. Itu yang kita harapkan. Nah, kenapa kita bukan artinya menjustifikasi mereka harus begini-begini. Karena mereka itu pemanfaat jalan kita yang sifatnya profit. Dan sudah seharusnya punya kewajiban mereka melakukan fungsi sosialnya. Artinya partisipasi dari perusahaan perkebunan atau pertambangan itu juga mengalokasikan anggaran CSR untuk kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dasar masyarakat adalah fungsional jalan. Jalan itu bisa mereka manfaatkan sebagai daya ungkit ekonomi masyarakat, sebagai akses pendidikan, sebagai akses kesehatan. Nah, fungsi sosial itu dengan fungsi profit harus selaras. Nah,
Kami himbau kepada pengusaha-pengusaha perkebunan atau pertambangan di wilayahnya ada jalan, baik itu jalan kabupaten, jalan provinsi ataupun jalan nasional, seharusnya melakukan partisipasi aktif. Kepekaan mereka terhadap fungsi jalan itu harus tinggi, karena masyarakat punya nilai, punya peran terhadap kemajuan ataupun kondisi daripada perusahaan mereka. Itu pesan saya. Jadi kolaborasi yang positif untuk masyarakat dan pengusaha. Kan indah tuh kalau antara pengusaha dengan masyarakat selaras, tidak ada curiga mencurigai. Jadi perusahaan bisa berproduksi dengan nyaman, dengan tenang, dan masyarakat juga merasa dilayani.